Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selvian Hidayah dengan NPM 1931040096 dari Prodi Pemikiran Politik Islam semester 5 kelas B dengan mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Ibu Angga Natalia. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah saya bertemakan Sistem Pemerintahan di Daerah yang menguraikan tentang upaya memahami pasal 18 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan otonom. Baik, langsung ke pembahasan. Penyelenggaraan otonomi daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. The Founding Father Negara Republik Indonesia sudah sejak awal menyadari bahwa negara Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa tidak mungkin diselenggarakan secara sentralistik. Dengan demikian, konsep otonomi daerah dalam kesatuan masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk merupakan suatu keharusan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ini termasuk pasal yang diamandemen, yang terjadi saat perubahan Amandemen 2 UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul bab pemerintahan daerah yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sementara pasal 18 hasil perubahan 2 UUD 1945 terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, pasal 18A ayat 1, 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2 dengan judul bab pemerintah daerah. 10 pasal 18 hasil amandemen 2 UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pasal 18 ayat 2. 2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya pasal 18 ayat 5. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah pasal 18A ayat 1. Yang keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pasal 18B ayat 2. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa pasal 18B ayat 1. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum pasal 18 ayat 3. Dan yang ketujuh, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil pasal 18A ayat 2. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 adalah pasal yang membahas hal-hal terkait konsep otonomi daerah. Pada mulanya, konsep otonomi daerah muncul sebagai salah satu pembaruan pola bernegara pasca reformasi, yakni perubahan dari sistem yang sentralistik ke model desentralisasi. Amanat desentralisasi ini tercantum pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 18. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 yang berisi tentang penjelasan soal konsep otonomi daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur dengan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan soal landasan keberadaan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dikutip dari laman Pusat Perencanaan Undang-Undang DPR RI, konteks negara kesatuan harus dibaca utuh dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Adapun ketika membaca secara utuh pasal 4 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1 UUD NRI tahun 1945,
akan didapatkan pemahaman bahwa konstitusi secara nyata memberikan kekuasaan pemerintahan daerah pada tangan presiden. Presiden adalah nahkoda dalam negara ini. Kekuasaan yang ada di pusat tersebut diberikan kepada daerah-daerah agar bisa mengurus wilayahnya, namun dalam bentuk negara kesatuan. Itulah mengapa frasa yang digunakan dalam pasal 18 ayat 1 adalah dibagi atas, bukan terdiri atas. Frasa dibagi atas yang digunakan dalam pasal 18 ayat 1 memiliki maksud bahwa negara Indonesia negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pemerintah pusat sesuai pasal 4 ayat 1. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.